رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama ngaji mengulas penjelasan tentang rasa mahabbah. Mahabbah atau rasa kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah, mari bersama-sama kita duduk untuk ngaji bareng. Semoga ini menjadi sesuatu yang memberikan penjelasan untuk kita, kemudian sama-sama bisa mengambil manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sidqul mahabbati fi salasi khisal. Jadi mahabbah yang benar itu ada tiga penjelasannya atau ada tiga ciri-cirinya. Jadi sidqul mahabbati fi salasi khisal. Benarnya rasa mahabbah itu ada di tiga situasi atau tiga kondisi. Yang pertama, ayah taro kalam habibi ala kalami ghairi. Yang pertama itu. Jadi ketika kita bicara tentang mahabbah atau kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, atau cinta pada apapun lah, maka ciri yang paling mudah untuk kita ketahui adalah orang yang cinta itu lebih memilih mendengarkan perkataan dari yang dicintainya daripada mendengarkan perkataan orang yang lain. Nah, ini kita tahu dalam konteks anak muda, kalau lagi non sewu, kalau lagi kasmaran, bahkan dawuh atau nasihat orang tua itu kalah sama omongan kekasihnya. Ini dalam konteks anak muda ya. Kira-kira kita tuh lebih mencintai dawuh-dawuhnya Rasulullah atau kita lebih mencintai yang lain? Nah, ini tolak ukur pertama. Tolak ukur pertama tentang rasa mahabbah. Kalau memang sudah kita bisa mengambil kesimpulan, saya lebih mencintai perintah-perintah Allah, lebih mencintai aturan-aturan Allah, lebih mencintai apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah ada di titik yang benar dalam urusan mahabbah. Tetapi kalau kita mengatakan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Islam, tetapi perilaku kita mengatakan sebaliknya atau membuktikan hal yang sebaliknya, berarti mahabbah kita itu mahabbah yang dalam tanda kutip perlu dipertanyakan. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi ayah taro kalam habibi ala kalami ghairi. Ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, maka Allah jadi prioritas kita. Apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, apa yang diperintah Allah kita lakukan. Nah, sama halnya ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah ya sama. Jadi apa yang didatangkan oleh Rasulullah ya kita lakukan, kita percayai, kita imani, kita lakukan. Yang dilarang sama Rasulullah ya kita tinggalkan. Itu bukti pertama rasa mahabbah kita ya. Ketika mengatakan kita cinta kepada orang tua, mahabbah terhadap orang tua, sama. Prioritaskan apa yang menjadi nasihat, menjadi anjuran, menjadi dawuh-dawuh dari orang tua. Kepada guru sama. Mengatakan cinta kepada guru, mahabbah kepada guru, lihat seperti apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita memang mendengarkan, memprioritaskan apa yang menjadi dawuh-dawuh guru kita, berarti ada benar rasa mahabbah dalam diri kita. Ini bicara tentang rasa mahabbah. Yang kedua,
wa yahtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Orang yang mengaku cinta kepada satu hal, maka orang itu cenderung memilih untuk bisa duduk bersama yang dicintainya daripada duduk kepada orang lain, bersama dengan orang lain. Nah ini. Nah, tentang cinta kepada Allah terus bagaimana? Kan tidak mungkin kita bisa mujalasah sama Allah, tidak. Artinya kita mujalasah di majelis-majelis yang di situ mengenalkan kita kepada Allah. Kita hadiri majelis pengajian, majelis taklim. Kita gunakan media sosial kita untuk memprioritaskan apa yang Allah sampaikan, untuk menjadi sarana kita, wasilah kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang dicintai oleh Allah, dan meninggalkan yang dilarangnya. Ini mujalasah ma'habibihi, bersama dengan orang yang dicintai menjadi prioritas daripada bersama dengan orang yang tidak dicintai. Termasuk mujalasah dengan orang tua, mujalasah dengan guru dan seterusnya. Ya. Ketika kita mengatakan cinta kepada Rasul, maka usahakan bisa hadir di majelis-majelis yang mengenalkan kita kepada Rasulullah, yang berpotensi membangkitkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Itu caranya, ya. Itu. Terus yang ketiga, wa yahtara ridha habibi ala ridha ghairi. Ciri atau tanda orang itu cinta kepada suatu perkara, maka dia akan memprioritaskan ridhonya, sukanya, relanya orang yang dicintai daripada ridhonya orang yang tidak dicintai. Nah, ini penting. Jadi bahasa mahabbah bukanlah satu bahasa yang bisa disampaikan secara lisan, tapi mahabbah lebih pada perbuatan. Bisa jadi lisan tidak mengatakan bahasa kecintaan atau bahasa mahabbah, tetapi wujud perilaku kita menunjukkan betapa kuatnya mahabbah kita. Karena perilakumu sudah menunjukkan sejauh mana rasa cintamu kepada hal yang engkau cintai, ya. Jadi diingat betul. Maka dalam ayat itu ada penjelasan bahwa ketika engkau mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah aku. Nah, Rasulullah kan didhawuhi Allah untuk mengatakan seperti itu. Rasulullah dapat perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada umat, katakanlah wahai Muhammad, ketika kalian mengatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Nah, artinya orang tidak perlu keluar-keluar mengatakan rasa cintanya, tetapi dengan orang itu taslim, tunduk mengikuti Rasulullah, sesungguhnya orang itu sudah membuktikan kecintaannya, mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, rasa cinta atau rasa mahabbah itu hakikinya bukan sesuatu yang bisa digambarkan secara lisan atau bisa dibuktikan secara lisan, tetapi sesuatu yang harus dibuktikan atau bisa kita lihat lewat perbuatan. Itu rasa mahabbah. Sebab fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduh. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka orang tersebut hakikatnya menjadi hambanya sesuatu yang dicintai itu. Nah, kita cinta Allah berarti kita harus membuktikan bahwa kita menghamba kepada Allah, tunduk ikut. Kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita harus menunjukkan itu. Kita cinta kepada orang tua, ya kita harus tunjukkan seperti itu. Betapa patuhnya, tunduknya, manute awake dhewe ning gone perkara sing dicintai. Nah, itu penting, ya. Jadi sekali lagi, di luaran sana sering orang mengatakan tentang rasa mahabbah dan mahabbah. Inilah mahabbah yang disampaikan Rasulullah, ya. Hakikatnya mahabbah bisa dilihat dengan 3 perkara ini. Yang pertama, memilih apa yang menjadi omongannya dari yang dicintai ketimbang omongan orang lain.
Yang kedua, lebih memilih bisa bersama dengan yang dicintai daripada bersama dengan yang lain. Yang ketiga, lebih mencari ridhonya orang yang dicintai daripada ridhonya orang lain. Semoga penjelasan tentang mahabbah ini memberikan tambahan pemahaman untuk kita ke depan. Semoga mahabbah kita terwujud lewat tindakan, perilaku sebagai bukti nyata rasa mahabbah, tidak sekedar ungkapan secara lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.